Shalom. Mari kembali kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang pertama. Injil Markus pasal yang pertama, ayat 21 sampai 28 kita bahas. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah dan daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Nah, mari kita lihat ayat per ayat dari firman Tuhan ini, dan tentunya firman ini sederhana tetapi sangat menarik. Dikatakan mereka tiba di Kapernaum, artinya Yesus dan para murid, Yesus dan rombongannya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Perhatikan kalimat ini, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat. Bahwa keantusiasan kita akan Tuhan itu penting sekali. Ya. Kata segera berarti Yesus tidak terlambat. Saya melihat sebuah YouTube dan di sana dikatakan gereja yang baru dibangun bagus, bahkan diskotik pun kalah bagus. Dan para jemaat diwawancarai, kenapa kok datang terlebih dahulu? Dan jawabannya macam-macam. Dikatakan, ya saya ingin ketemu dengan teman-teman saya. Ya. Kenapa kok datang terlebih dahulu? Ada yang menjawab, saya dipesan dengan teman saya untuk mencarikan kursi. Jadi kami datang dan ini kami isi dengan Alkitabnya dulu datang. Ya. Dan intinya mereka semua hanya ingin, ketika ditanya kenapa datang terlebih dahulu, ingin ketemu dengan teman, supaya dapat tempat duduk, supaya pandangannya nanti ke depan tidak terhalang. Ya. Tidak ada yang mengatakan seperti Daud, seperti pemazmur, aku datang mendahului orang banyak karena merindukan Tuhan. Karena merindukan Tuhan. Bukan hanya sekedar ingin ketemu dengan teman, ingin tempat duduk yang baik. Ya. Saya takutnya sudah duduk ya 20 menit, kemudian ibadah mau mulai, dia kencing, kemudian kembali lagi sudah diduduki orang lain. Kira-kira kalau seperti ini. Ini bisa saling mangkel, bisa saling tengkar loh. Ya. Nah, motif kita untuk datang ke gereja itu penting sekali.
dan kegairahan kita itu juga penting sekali. Bahwa kita bergairah karena Tuhan. Oleh karena itu, di sini dikatakan Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat. Bahwa kita melihat bahwa di sini dari kalimat ini, Yesus tidak ingin terlambat. Kata segera berarti ingin cepat-cepat kan? Ya. Inilah Yesus. Dan mengajar. Sidang jemaat bahwa pengajaran di gereja itu penting sekali. Oleh karena itu saya seringkali mengatakan, Anda tidak bisa mengatakan semua gereja sama. Ya. Dan saya merasa kok ada yang tidak suka dengan pernyataan saya. Ya. Dan itu hak pribadi kan. Bahwa tidak semua gereja sama. Anda perhatikan bahwa ketika kita diajar bahwa bahasa roh itu dari setan, maka semua jemaat di dalam gereja itu tidak akan berbahasa roh. Ya. Ketika kita diajar bahwa betapa pentingnya bahasa roh untuk membangun manusia rohani kita dan bahwa bahasa roh itu memang disediakan Tuhan bagi kita. Maka hampir semua gereja, hampir semua jemaat di gereja tersebut akan berbahasa roh. Ketika kita diajar bahwa kesembuhan itu sudah tidak ada seiring dengan Yesus diangkat ke surga, para rasul sudah mati dan kesembuhan itu di dalam gereja sudah tidak ada lagi karena Tuhan sudah menyediakan dokter. Maka di gereja itu tidak akan ada kesembuhan ilahi. Ya. Tetapi ketika gereja diajar bahwa sampai sekarang Yesus tidak pernah berubah, dulu Yesus menyembuhkan, sekarang Yesus menyembuhkan, yang akan datang Yesus tetap menyembuhkan, maka jemaat akan mudah menerima kesembuhan ilahi dari Tuhan. Ketika kita diajar bahwa gereja zaman sekarang tidak perlu memberi perpuluhan, maka semua jemaat tidak akan memberi perpuluhan dan bahkan ketika mendengar pengajaran perpuluhan mereka akan dengan sinis mengatakan pendetanya mata duitan. Tetapi ketika gereja diajar tentang perpuluhan maka jemaat akan memberi perpuluhan dengan sikap hati bahwa semua milik Tuhan, puji Tuhan, Tuhan sudah mempercayakan 90% kepadaku. 10% menjadi milik Tuhan. Mana ada, lihat di sini bahwa bumi dan seluruh isinya itu adalah milik Tuhan. Dipercayakan pada manusia. Pernahkah Anda atau bisa bayangkan Anda membuka toko yang besar atau bahkan kecil lah. Anda buka toko semuanya disediakan. Kemudian Anda percayakan kepada seseorang. Dan orang itu mendapatkan 90%, Anda mendapatkan 10%. Adakah yang seperti itu? Tidak ada. Hanya Tuhan yang seperti itu. Itu pun masih kita mengatakan kurang. Bayangkan itu. Ya. Lihat di sini saya mau menekankan bahwa pengajaran yang salah akan membuat pikiran kita menjadi salah. Dan tindakan kita akan sesuai dengan pikiran kita. Pengajaran itu penting sekali. Oleh karena itu saya berani katakan tidak semua gereja sama. Ada seseorang nyeletuk begini, saya ingin mendirikan gereja milenium setengah jam saja. Dan responnya ini hanya pancingan karena untuk nyindir kan gereja sebelah. Ya. Dan pancingan ini luar biasa. Responnya orang-orang itu macam-macam, ya, macam-macam. Artinya bahwa ingat loh, pengajaran yang salah itu akan membuat kita salah. Ya. Ada orang yang mengatakan begini,
ketika seorang hamba Tuhan besar menyampaikan doktrin yang bertentangan bahwa Yesus bukan juru selamat, Bapa di surga yang juru selamat dikatakan. Yesus itu tidak sederajat dengan Allah Bapa dikatakan. Nah, beberapa orang mengatakan ketika disalahkan, ada yang mengatakan jangan menghakimi. Loh padahal saya paling tidak suka ketika orang-orang mengatakan jangan menghakimi. Padahal kita kan harus menilai kan. Yesus katakan juga hakimi dengan adil. Ya, di dalam Injil Yohanes 7, kalau tidak salah pasal 21 atau 24. Nah, ada yang mengatakan begini. Tapi kan walaupun seperti itu perbuatannya baik. Kita tidak bisa mengatakan bahwa karena orang ini baik, kemudian doktrin yang salah diajarkan kita berkompromi. Tidak bisa. Doktrin itu tidak boleh salah. Oleh karena itu saya tekankan kembali pengajaran itu penting. Karena itu di sini dikatakan Yesus mengajar. Yesus mengajar. Di dalam Injil Lukas kalau tidak salah dikatakan Yesus masuk ke dalam bait Allah seperti yang biasa dia lakukan pada hari Sabat. Berarti Yesus tidak pernah absen setiap hari Sabat dan dia membaca firman Tuhan. Dari kitab Yesaya dikatakan di dalam Injil Lukas pada waktu itu. Dan di sini kita melihat bahwa Yesus mengajar. Pengajaran itu penting karena itu akan menentukan pola pikir kita. Dan pengajaran ini akan menentukan kita bisa menerima atau tidak semua yang disediakan Tuhan. Ya. Pengajaran ini akan menentukan kita apakah kita akan hidup benar atau hidup dalam kesalahan. Ya. Ayat 23. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dikatakan ketika Yesus mengajar, orang-orang yang mendengarnya takjub. Orang-orang yang mendengarnya takjub. Dan dikatakan kenapa takjub? Karena Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Pada waktu ayat ini ditulis, Yesus belum mengusir setan. Hanya mengajar. Ketika Yesus mengajar dan dikatakan sebagai orang yang berkuasa. Artinya setiap perkataan dari Yesus, orang yang mendengarnya bisa merasakan ini berbeda dengan yang lain. Ada wibawa dalam perkataannya, ada otoritas dalam perkataannya. Saya selalu berkata bahwa khotbah atau perkataan ingat, itu bukan hanya sekedar suara. Yang kita harus tangkap adalah kekuatan roh yang mengalir bersama suara atau ucapan itu. Yesus katakan perkataanku adalah roh dan kehidupan. Berarti itu bisa dirasakan. Bisa dirasakan, bisa dinilai. Roh dan kehidupan. Atau sederhananya roh kehidupan. Jadi perkataan seseorang itu bisa dirasakan apakah orang ini punya kuasa atau tidak. Apakah orang tersebut berwibawa atau tidak. Contoh orang tua ketika menegur anaknya misalnya sudah dikasih tahu sama mamanya. Jangan lakukan itu, jangan lakukan itu, tetap aja. Kemudian mamanya katakan, tuh anakmu sana urus. Dan papanya kemudian mengatakan, diam. Ketika mamanya menyuruh sudah sampai berapa kali tidak diam, papanya hanya katakan satu kata,
diam, semuanya diam. Lihat, bukan hanya sekedar suara. Ada isi di dalam perkataan itu. Oleh karena itu, bahwa di sini dikatakan Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Berarti perkataannya itu penuh wibawa. Saya melihat YouTube dan ketika melihat Kathryn Kuhlman menyampaikan khotbahnya, itu hanya mendengar, itu bisa bikin merinding. Saya dan istri saya sepakat mendengar suaranya aja. Apalagi melihat gayanya. Gayanya itu ketika dia berkhotbah, itu tidak seperti melihat langsung berhadapan seperti ini. Melihat jemaat, tetapi sepertinya dia fokus kepada alam surga. Dan itu ketika dia menyampaikan firman, itu bikin merinding. Dan orang yang seperti ini juga, di mana jarang menyentuh orang tetapi orang-orang disembuhkan. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita, mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Bukan sebagai orang yang pandai. Ya, sekarang ini kita banyak diajar, gereja-gereja bahkan banyak diajar oleh orang-orang yang pandai. Bahkan kalau mau lebih masuk lagi, oleh orang-orang yang fasih lidah. Bukan orang yang berkuasa. Ya. Mereka hanya pandai berbicara, mereka sudah diajar sedemikian rupa sehingga pandai berkhotbah, mereka sudah berlatih sedemikian rupa sehingga pandai berkhotbah. Mereka itu ada kalau mau tampil biasanya ada juga istilahnya yang mendandani, ya, mau rambut, bahkan ada pendeta-pendeta kalau mau khotbah pakai lipstik segala. Kenapa? Supaya kelihatan, enak dilihat. Ini seni pemasaran, ya. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Anda kalau lihat sekarang, banyak pendeta-pendeta itu enak dilihat, bahkan suaranya enak didengar. Tatanan-tatanan katanya itu begitu rapinya, begitu enak didengar. Ya. Tetapi ayo saya mau tekankan bahwa yang terpenting walaupun kita berpakaian dengan pantas itu harus. Ya. Tetapi bukan sampai sedemikian rupa yang menyedot orang-orang untuk memperhatikan kita. Ya. Yang terpenting daripada dandanan, walaupun itu penting, saya mau tekankan yang terpenting, apakah ada kuasa dalam kita menyampaikan firman Tuhan. Itu yang terpenting. Ada bobot, ada wibawa yang bisa kita rasakan. Kalau kita perhatikan, Ishak Leo almarhum, yang senior pasti pernah mendengarkan khotbahnya. Bukankah tatanan bahasanya kacau? Bukankah kalau didengarkan itu tidak enak, kita harus mengartikan sendiri itu. Ya, mencocokkan, maksudnya seperti ini, seperti itu ya. Tidak menarik, tetapi ada kuasa. Ada kuasa. Orang-orang mendengarnya. Orang-orang di luar Kristen, familinya Vince pernah mengatakan dia bukan orang Kristen. Tetapi ketika mengatakan Ishak Leo, dia mengatakan begini, oh orang suci itu ya. Orang suci itu dikatakan. Ya. Bahkan bukan hanya suaranya, bukan suara dia ketika berbicara menyampaikan khotbah. Saya dulu pernah mengatakan, saya mendengar sendiri, saya mengalami sendiri, bahwa mendengar suara tongkatnya saja, itu bikin merinding. Dan baru-baru ini saya ke Sawahan, seorang yang senior juga, dia menyaksikan
bahwa dia itu mendengar suaranya tongkatnya Om Isa aja itu merinding. Ini loh pengurapan. Oleh karena itu juga beberapa hamba Tuhan yang saya undang ke tempat ini, ibadah belum mulai, mereka sudah mengatakan juga, wow, hadirat Tuhannya luar biasa ya di sini. Dan saya hanya tersenyum. Ingat bahwa mau hadirat Tuhan, ruangan, orang, perkataan, ingat. Itu bisa dirasakan, itu bisa diketahui. Ya. Oleh karena itu di sini ingat, Yesus belum mengusir setan. Yesus hanya mengajar di sini. Dikatakan mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Mau tidak mau, bahwa orang akan membanding-bandingkan. Iya kan? Mau pengkhotbah, mau kita secara pribadi dengan teman kita mungkin. Bahkan saudara, sesaudara. Anda sering mendengar, kok tidak sama ya seperti kukunya. Kok tidak sama ya seperti adiknya. Nah, kok tidak sama ya seperti papanya. Nah, artinya bahwa kita tidak bisa melarang orang untuk menilai. Jangan katakan kemudian orang yang menilai itu kemudian dosa. Enggak. Orang menilai dengan hati yang benar, dengan kejujuran apa yang dilihat, apa yang dirasakan, itu bebas. Dan jangan pernah takut untuk menilai. Ya. Karena Paulus pun mengatakan di Korintus, kita orang rohani ini menilai segala sesuatu. Loh, kalau kita orang rohani bahkan tidak bisa menilai mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah, mana orang yang benar, mana orang yang salah, mana pendeta yang benar, mana pendeta yang salah. Kan repot kan kalau tidak boleh dinilai. Kita boleh menilai. Tetapi ingat, kalau kita menilai, pastikan bahwa hati kita tidak kepahitan. Karena kalau hati kita punya kekecewaan, punya kepahitan, maka penilaian kita akan selalu negatif. Ya, yang saya mau tekankan dalam menilai, ingat, menilai dengan benar. Dan untuk menilai dengan benar, hati kita harus bebas daripada kepahitan, kekecewaan, kepentingan pribadi. Ya, hanya menilai kok. Ya, orang wanita saja kalau mau beli baju selalu menilai, membandingkan 2 baju, 3 baju, tuh mana ya yang mau dibeli, mana yang lebih cocok. Ya, ini alami sekali. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Dibandingkan dengan ahli-ahli Taurat. Ya. Berarti ahli-ahli Taurat hanya mengajar. Mereka pintar. Bahkan hukum Taurat yang berasal dari 10 perintah Allah itu dikembangkan sampai menjadi, kalau tidak salah 300 berapa. Dikembangkan menjadi banyak seperti itu. Bukankah ini orang pandai? Ini orang pandai. Tetapi tidak cukup hanya pandai. Kuasa itu yang terpenting. Kuasa yang terpenting. Tidak cukup hanya punya uang. Kalau Anda tidak punya kuasa, oleh karena itu biasanya orang yang punya uang, ketika mereka menyadari mereka tidak punya kuasa, mereka akan mendekati orang yang berkuasa dan mereka berani bayar. Supaya orang berkuasa itu melindungi, menyediakan fasilitas bagi dia, orang yang punya uang ini.
Tetapi kalau kita perhatikan zaman sekarang, Anda punya uang pun, kalau tidak punya kuasa, loh, ingat. Anda punya usaha, kalau tidak punya kuasa, hancur. Saya beberapa kali, beberapa orang menceritakan bahwa saya ini buka usaha saya, toko saya. Kok selalu ada orang yang nelpon katanya toko saya tutup. Padahal saya sedang ada di toko ketika terima telepon itu. Lihat di sini bahwa uang saja tidak cukup. Saya dari Januari tahun ini, pelayanan saya lebih banyak mengusir setan. Saya diundang keluar kota hanya untuk mengusir setan. Dan baru-baru ini pun saya mengusir roh jahat. Dan bahkan butuh kepekaan. Ketika saya mendoakan, wanita ini tumbang. Dan ketika saya bangunkan, dia bangun, saya katakan, bagaimana rasanya? Seperti ada yang keluar Pak dari belakang kepala saya dan enak. Lihat di sini. Dan saya diam, saya hanya lihat. Dan kemudian suaminya mengajak bicara. Dan saya perhatikan kok aneh ya, suaranya kok bukan seperti dia biasanya. Dan kemudian saya katakan, ayo sini lihat saya, lihat aja. Saya kata, lihat. Dan ketika kami bertatapan, wanita ini mulai manifest dan jatuh lagi. Dan dia mulai mendesis seperti ular. Ketika diusir selesai, saya diam, saya lihat dia, saya katakan kembali, ayo lihat saya lagi. Dan dia mulai manifest lagi. Belum diusir, hanya lihat dia manifest lagi. Dan bahkan mukanya yang masih muda, cantik itu berubah menjadi nenek tua. Ya. Kami harus layani itu. Saya katakan pada istri saya, ini pertama kali saya, ini satu-satunya yang saya usir setan memakan waktu lama. Karena seringkali sepertinya sudah keluar, tetapi masih ada. Diusir lagi sepertinya masih keluar. Sidang jemaat, kalau kita tidak punya kuasa, kalau kita tidak bisa menilai, kita berpikir tumbang satu kali dan mengatakan, wah saya kok merasa ada yang keluar, lega sudah. Maka saya katakan, oh ya sudah selesai. Padahal ternyata masih ada. Sidang jemaat. Saya menekankan, orang ini orang kaya, tetapi saya mau tekankan, Anda punya uang. Kalau Anda tidak punya kuasa, Anda disantet mau apa? Jangan katakan pada saya, enggak ada Pak itu saya tidak percaya. Itu ada dan sangat nyata. Seseorang di tempat fitness berkata pada saya ketika, saya kok lama tidak ketemu? Oh ya, saya katakan saya kalau latihan bukan jam segini, bukan pagi. Saya latihannya siang, agak siangan dikit. Oh makanya tidak ketemu. Ini latihan pagi karena saya mau sebentar lagi mau ke Surabaya. Ada yang ngundang untuk doakan. Kena santet tangannya kok bersisik. Loh, Taci juga punya teman. Tangannya juga bersisik. Tidak sembuh-sembuh, dibawa ke dokter katanya tidak ada penyakit. Tapi tidak sembuh-sembuh. Saya katakan itu disantet pasti. Duh repot ya. Orang kalau mau didoakan kan harus percaya. Kalau tidak percaya kan juga tidak bisa terjadi. Bukan soal percaya tidak percaya. Soal mau atau tidak mau. Ya, ingat. Bukan soal mau tidak mau. Ketika dia sudah mau didoakan, bukan imannya orang itu yang menentukan. Karena memang bukan orang percaya bahkan mungkin. Yang menentukan bisa atau tidaknya adalah iman dari orang yang mendoakan. Ya.
Kalau kita selalu mengatakan orangnya sih tidak beriman, tidak terjadi. Kita selalu jadi orang yang benar. Sembuh tidak sembuh, orangnya tidak percaya. Sepertinya kita melepas tanggung jawab. Setannya tidak keluar, orangnya tidak percaya. Lu dengan dia datang kepada kita, maka kita yang harus bertanggung jawab. Ingat, semua orang yang datang pada Yesus, ya, apakah semuanya beriman? Tidak kan? Tetapi semuanya disembuhkan kok. Ayo, pola pikir kita harus diubah. Saya juga sedang mengubah pola pikir kita. Berbondong-bondong dan semuanya disembuhkan, semuanya disembuhkan. Memangnya yang disembuhkan itu tingkat imannya sudah luar biasa semua? Kan enggak kan? Toh mereka disembuhkan. Kenapa? Karena Yesus. Ayo, ubah semua pikiran-pikiran yang salah. Saya pun dulu punya pemikiran yang salah. Ya. Pak, tapi kan Yesus selalu katakan, imanmu besar sekali. Oleh imanmu engkau disembuhkan. Apakah yang dibawa oleh 4 orang itu, orang yang lumpuh itu punya iman? Tidak kan? Tetapi disembuhkan. Jadi yang saya mau tekankan dengan apa yang saya katakan ini, ayo persiapkan kita orang yang percaya ini untuk membangun iman kita. Karena nanti di luar gereja Anda akan bertemu dengan orang yang tidak beriman tetapi membutuhkan pertolongan Anda. Anda dengan iman Anda yang harus menyembuhkan, yang harus mengusir setan itu. Ya. Yuk kembali kepada pembahasan kita ayat 23. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Perhatikan, di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Jangan berpikir orang yang pergi ke gereja itu sudah tidak ada masalah. Sudah semuanya bebas merdeka dari ikatan roh jahat. Belum tentu. Buktinya ini di dalam rumah ibadat. Anda bisa bayangkan orang ini, kalau Yesus tidak sedang ada di dalam rumah ibadat itu. Orang-orang ahli-ahli Taurat yang mengajar, orang-orang Farisi yang mengajar, bukankah orang yang kerasukan roh jahat ini ada di sana? Ada di dalam tempat ibadah itu juga. Tetapi tidak terjadi apa-apa tuh. Kenapa? Karena ahli-ahli Taurat berbeda dengan Yesus. Dikatakan Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Roh jahat, orang yang kerasukan roh jahat ini, saya yakin setiap Sabat dia ada di bait Allah itu. Di sinagog itu, ada. Tetapi tidak terjadi apa-apa tuh. Ya. Tetapi ketika Yesus mengajar, dan sebagai orang yang berkuasa dikatakan bahwa setiap perkataan Yesus itu mengusik roh jahat di dalam orang ini. Gereja semakin kuat hadirat Tuhannya. Orang yang punya ilmu, orang yang terikat dengan roh jahat, itu akan merasa tidak enak ada di dalam gereja itu. Ketika hadirat Tuhan dinyatakan dengan kuat. Dan bahkan akan sampai ke dalam taraf mereka akan manifest. Ketika hadirat Tuhan dinyatakan dengan kuat dalam suatu gereja. Demikian pula saya membayangkan ketika Yesus mengajar. Anda bisa bayangkan orang yang kerasukan ini. Setiap mendengar firman Allah, roh kehidupan itu. Saya bayangkan orang ini mulai menggeliat. Orang ini merasa tidak enak. Orang ini mulai mendengar suara-suara. Ya, suara-suara yang bicara di dalam pikirannya. Yang kemudian orang ini mengatakan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Siapa yang memberitahu bahwa Yesus itu adalah yang kudus dari Allah? Bukankah saya membayangkan di tengah-tengah Yesus mengajar, di dalam
di dalam pikiran orang yang kerasukan ini terdengar suara. Itu bukan manusia biasa, itu Allah, itu yang kudus dari Allah. Sehingga sampai pada puncaknya, orang yang kerasukan ini, roh jahat di dalam orang ini, tidak kuat lagi sehingga berteriak. Ya. Itu loh, ketika roh jahat bertemu dengan orang yang punya kuasa, punya otoritas, pada akhirnya dia tidak akan kuat. Dia mulai berteriak. Di sini dikatakan, orang itu berteriak. Kenapa? Karena sudah tidak enak, sudah. Roh jahat di dalam dirinya merasa tidak enak. Hampir semuanya orang yang saya layani pelepasan itu berteriak. Bahkan ketika setannya keluar, itu akan keluar dengan teriakan juga. Ya. Tetapi yang patut kita perhatikan di sini ayat 24, engkau datang hendak membinasakan kami. Lihat di sini bahwa yang harus kita perhatikan, setan tahu bahwa dia tidak akan menang. Dan kita pun sekarang tahu bahwa posisi kita sebagai pemenang. Dan pasti menang. Pak, itu kan Yesus. Kita kan manusia biasa. Bukan. Bahwa setan melihat kita orang percaya. Yang dilihat itu Yesus di dalam kita ini loh. Bukan kita, walaupun saya latihan barbel pun, mau besar bagaimanapun, setan tidak takut. Yang setan lihat itu di dalam kita ini loh, ada Yesus. Ya. Oleh karena itu bahkan ketika kita masuk ke dalam tahta pengadilan Kristus nanti, yang dilihat Bapa itu bukan kita ini loh. Kita ini sering lakukan kesalahan. Ya. Yang dilihat Bapa itu kenapa kita pasti masuk surga? Yang dilihat Bapa itu Yesus ini loh, anaknya yang ada di dalam kita. Itu loh. Itu yang menjamin bahwa kita pasti masuk surga. Karena Allah Bapa tidak akan melihat kita. Allah Bapa melihat Yesus di dalam kita. Nah, kembali kepada pembahasan kita di sini. Roh jahat ini mengatakan, apa urusanmu dengan kami, hai orang Nazaret? Bahwa setan itu tidak suka berurusan dengan orang yang punya kuasa. Setan tidak suka berurusan dengan kita, orang Kristen yang punya kuasa. Sehingga setan ini pun mengatakan, apa urusanmu dengan kami? Seakan-akan kita bisa menilai perkataan ini, bahwa setan ini tidak mau, tidak suka berurusan dengan Yesus. Ya. Engkau datang hendak membinasakan kami. Setan tidak mengancam kok. Setan malah takut. Engkau datang hendak membinasakan kami. Di ayat-ayat yang lain, kejadian yang lain, setan mengatakan, kan belum waktunya Tuhan. Belum waktunya. Bahwa setan tahu dia tidak berkuasa kepada Tuhan. Nah sekarang Yesus tinggal di dalam kita. Kenali posisi ini. Bahwa ketika setan melihat kita. Bukan kita yang harus takut. Setan yang harus takut. Ya. Setan akan mengatakan sama dengan perkataan ini. Apa urusanmu dengan kami? Karena setan sebenarnya tidak mau berurusan. Tetapi orang yang tidak punya kuasa, itu akan dipermainkan sama setan. Ya. Itu akan dipermainkan sama setan. Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Setan tahu keberadaan kita juga. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita hidup kudus, hidup benar. Kenapa? Setan tahu. Kalau kita hidup tidak benar, maka ketika kita berhadapan langsung dengan setan ini, setan pun tahu bahwa kita tidak benar, otomatis kita tidak punya kuasa. Setan tahu. Oleh karena itu nanti ketika ngusir setan, banyak cara yang dipakai. Kenapa?
Karena memang tidak punya kuasa. Yang pakai nyanyi lah, pakai baca Alkitab lah. Tidak usah dibacakan Alkitab. Setan itu lebih hafal daripada kita. Kita pagi baca, siang sudah lupa kok. Ya. Saya takutnya kita nyari ayat, mau mengusir setan pakai ayat firman Tuhan. Setannya katakan lupa ya, ayatnya di sini loh. Kan repot kan? Ya. Bahwa yang terpenting itu adalah kuasa di dalam kita ini loh. Kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh, hidup benar. Ya. Sehingga kita mempunyai kuasa. Ayat 25, tetapi Yesus menghardiknya katanya, diam, keluarlah daripadanya. Perhatikan bahwa Yesus tidak mau berbicara dengan roh jahat. Yesus tidak mau bernegosiasi dengan roh jahat. Yesus tidak tertarik untuk bertanya siapa namanya roh jahatnya itu. Kapan masuknya? Ya, kenapa kok masuk? Apa rencanamu ke depannya? Yesus tidak tertarik. Sekarang banyak pendeta bahkan kok sempat-sempatnya melem ya. Di film, di restoran, ada pendeta, wah pelayanan pelepasan di restoran. Saya kok ragu ya. Orang dia datang, kemudian di filmnya itu manggil pelayan itu dan kemudian didoakan ngalami pelepasan. Yang saya maksud begini, kok enggak goyang sama sekali filmnya? Mengerti kalau di HP kan enggak mungkin kan bawa film yang canggih semua dipersiapkan. Saya mau mengusir roh jahat dari pelayan restoran. Kan enggak mungkin kan? Ini secara alami. Artinya ingat, hati-hati banyak settingan kok. Ya. Saya masuk ke kebenaran sekarang. Anda lihat banyak pendeta ketika ngusir roh jahat selalu tanya, siapa namamu? Ya. Dari mana? Ya. Loh, satu. Alkitab katakan bahwa kita tidak boleh berhubungan, berkomunikasi dengan roh jahat. Ingat Saul, dia datang ke dukun dan dia minta ketemu dengan roh dari Nabi Samuel. Dan kemudian dukun ini memanggil arwah Samuel dan dikatakan keluar dari bawah. Dan rupanya seperti Nabi Samuel. Saul mulai berbicara. Dan setelah pembicaraan itu Saul berperang dan mati. Ya. Bahwa kalau itu memang Nabi Samuel bukan keluar dari bawah. Itu pasti turun dari atas. Ya. Kemudian Saul tidak akan mengalami kematian kalau memang itu Nabi Samuel. Ingat perjanjian lama, semua orang dilarang berkomunikasi dengan arwah, dengan roh jahat. Sayangnya banyak pendeta selalu bertanya, siapa namamu? Kok seneng sih kenalan sama roh jahat? Kemudian ingat bahwa roh jahat itu namanya roh pendusta. Lu kan tidak mungkin kan kita mendapatkan kebenaran itu dari roh pendusta. Yang ada kemudian banyak hamba Tuhan, orang-orang yang melayani pelepasan kemudian banyak ngalami masalah. Masalah keuangan, masalah sakit penyakit, keluarga yang hancur, ya kemudian macam-macam jatuh dalam perzinahan segalanya. Kenapa? Ini loh, salah satu penyebabnya karena dia berkomunikasi dengan roh jahat. Itu penyebabnya. Kita jatuh dalam dosa ketika berkomunikasi. Yesus katakan, diam, keluar daripadanya. Yesus tidak mau tanya-tanya kepada setan. Ada orang selalu mengatakan ketika Yesus bertanya kepada roh jahat di mana orang gerasa itu kerasukan. Kan Yesus tanya, siapa namamu? Dan setannya itu mengatakan, kami legion. Itu sebenarnya Yesus tidak tanya siapa nama setannya. Yesus bertanya orang yang kerasukan itu namanya siapa.
Tetapi karena dia 100% dikuasai oleh roh jahat, yang jawab itu roh jahatnya. Ya. Jadi kita harus mengerti kebenaran ini. Tetapi bagi kita ketika melayani pelepasan, ketika ngusir setan, tidak usah tanya, usir langsung keluar. Jangan percaya kepada setan. Percayalah ketika Anda mengusir setan, percaya kepada Roh Kudus yang memimpin kita. Itu yang harus kita percaya. Ya. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Ini biasa. Setan kalau masuk ke orang aja biasanya kalau dia masuk langsung orang itu akan gemeteran. Ya. Oleh karena itu bahkan seringkali setan masuk ke dalam kita melalui alam mimpi dan kemudian kita bermimpi, kita bangun kan agak kaget kan. Ya. Ketika setan keluar pun kebanyakan itu mereka akan menggoncang orang yang dirasuknya. Kebanyakan, tidak selalu, tetapi kebanyakan. Anda tidak usah takut ketika itu terjadi, tetap tenang aja. Ya. Bahkan ketika orang yang dilayani pelepasan sepertinya mati, Anda tenang aja. Dia tidak akan mati. Ya. Jadi dalam melayani pelepasan yang terpenting adalah ketenangan kita. Keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita dan semuanya akan menjadi baik. Sehingga kita tetap tenang. Ya. Dan sepertinya kita semua akan dipersiapkan untuk hal ini. Saya Jumat selesai melayani, saya ketemu dengan seseorang dan seseorang ini memperkenalkan lagi dengan orang lain. Pastor ini juga punya family dan kelihatannya juga schizophrenia. Perlu dilayani. Senin ya, jangan Senin lah. Enggak, saya mau istirahat, saya katakan. Dan kita tentukan hari yang lain. Tetapi lihat di sini saya mau tekankan. Banyak loh yang seperti ini. Dan orang yang kemungkinan nanti kalau jadi saya layani pelepasan. Ini S2. S2. Ya. Orang pandai. Tapi mau pandai, mau kaya, mau sehat, kalau Anda tidak kuat imannya, diserang oleh roh jahat, habis. Ya. Betapa pentingnya menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di akhir zaman ini. Ya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Ia keluar daripadanya, roh jahat itu keluar. Ayat 27, mereka semua takjub. Sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Ia berkata-kata dengan kuasa dikatakan. Orang yang mempunyai kuasa dalam perkataannya, maka perkataannya berotoritas. Sampai-sampai setan pun tunduk dikatakan. Saya melihat sekarang bahwa hal ini jarang terjadi. Kita mempunyai pengkhotbah-pengkhotbah yang pandai berbicara, fasih lidah, yang enak dilihat, ya kan? Rambutnya mode kekinian, pakaiannya bermerek, semuanya kok pas semua ya. Pakaiannya kok enak dilihat. Kalau kita pakai ngepaskan baju, ya sama celana kok seringkali kok tidak pas ya dilihat. Nah, semuanya ada yang pakai. Tetapi yang saya mau katakan, gereja di akhir zaman tidak cukup. Saya percaya semuanya akan digoncangkan. Hanya firman di dalam kita
yang tidak akan tergoncangkan pada akhirnya. Iya, Anda lihat banyak kekhawatiran. Orang aja mau seharusnya mikir yang positif. Tembakau, wow, mau sebentar lagi musim tembakau, khawatir, air tidak ada. Setelah air ada 2 hari hujan, khawatir lagi. Sudah cukup, jangan sampai kelewatan. Nah, ya. Setelah berhasil kira-kira ini harganya bagus apa enggak. Kok dipikirnya takut terus. Sidang jemaat saya mau tekankan begini. Bahkan kalau penghasilan yang kita harapkan pun itu tidak sampai atau gagal di tangan kita. Sampai ke tangan kita. Tuhan sumber dari segalanya. Mampu menyediakan dari tempat yang lain bagi kita. Ayo belajar fokus pada Tuhan. Andalkan Tuhan akhir zaman. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Saya sungguh punya pengharapan. Setiap kita punya pengalaman. Berhadapan dengan roh jahat dan kita muncul dan kita mempunyai kesaksian. Masing-masing mempunyai kesaksian. Ya. Jadi bukan hanya diajar terus tapi tidak pernah punya pengalaman. Ya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh Galilea. Sidang jemaat, bahwa tujuan akhirnya adalah Injil diberitakan ke seluruh dunia. Itu tujuannya. Tujuannya adalah Yesus dipermuliakan. Ya. Kembali ingat, kita perlu diajar. Kita bukan perlu dimarah-marahi. Orang Kristen ini agak aneh. Dengar pengkhotbah yang marah-marah terus sampai mendelik-mendelik katanya, bagus. Khotbahnya, keras. Bukan soal kerasnya. Bukan soal mendeliknya. Saya suka dulu teriak-teriak sampai kemudian pertemuan saya mungkin yang terakhir dengan Om Rudy Water. Hampir yang terakhir. Ya, Rudy Water almarhum. Dia katakan begini. Ketika dia selesai menyampaikan khotbah. Khotbahnya keras. Dan Tuhan berkata kepada hatinya begini. Kamu itu sadar. Kamu itu bicara dengan siapa? Kok marah-marah, bentak-bentak seperti itu? Ya kan? Istilahnya sampai mendelik, memelototi jemaat. Kamu sadar, mereka itu anak-anakku yang aku tebus dengan darahku. Kok bicaramu kasar seperti itu pada anak-anak yang aku kasih? Dan Rudy Waters katakan, saya bertobat. Sejak itu saya ngajar dengan lembut, dengan pelan. Tetapi dengan kepastian kuasa Tuhan bekerja melalui perkataannya. Sidang jemaat. Jemaat tidak perlu dimarah-marahi, tidak perlu dipelototi kan. Bahwa khotbah yang disampaikan dengan lembut pun ketika itu disertai kuasa Tuhan menancap dalam hati kita. Yang terpenting adalah hati kita terjamah oleh firman Tuhan dan diubahkan. Kita butuh pengajaran, kita butuh orang yang mengajar dengan kuasa, yang mampu mengubahkan hati kita, yang membuat setan-setan tidak enak mendengarkan orang itu menyampaikan firman, yang membuat setan tidak enak ketika masuk ke dalam satu ruangan karena ruangan itu dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kita butuh itu di akhir zaman. Bukan hanya sekedar pendeta ini bagus, pendeta ini bagus. Saya tidak mau katakan pendeta bagus sekarang. Punya kuasa atau tidak. Itu yang kita butuhkan di akhir zaman. Karena kita akan menghadapi banyak masalah. Dan untuk menyelesaikannya bukan hikmat manusia, bukan cara-cara tertentu. Tetapi kuasa Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.